11. Tubuh sejati penguasa iblis, penyu ilahi bela diri sejati. Ketika Shen Jun menemukan esensi iblis di dalam tubuh penguasa iblis Shijia, dia membuat hipotesis. Mungkinkah selama perang kuno, seorang anggota klan iblis yang kuat telah melukai penguasa iblis dengan parah, meninggalkan benih sifat iblis di dalam dirinya? Benih kegelapan ini telah bertarung melawan penguasa iblis Shijia selama bertahun-tahun. Namun keduanya tidak mampu menghancurkan satu sama lain. Oleh karena itu, ia tetap mengintai, terus-menerus melemahkan vitalitas penguasa iblis. Dengan mengingat teori ini, Shen Jun mengambil tindakan pencegahan tambahan. Untaian rasa ilahi yang dia masukkan ke dalam pil adalah tambahan di menit-menit terakhir. Dan ternyata kecurigaannya benar. Sementara itu, penguasa iblis Shijia juga telah mengambil keputusan. Di seluruh dunia, hanya sedikit orang yang bisa memahami sifat sebenarnya dari kehadiran gelap ini. Karena pemuda ini mengenali esensi iblis, dia pasti memiliki wawasan. Selain itu, apa ruginya jika dia berada di ambang kematian? Dia telah menanggung siksaan dari entitas terkutuk ini selama lebih dari 20.000 tahun. Kematiannya sudah dekat karena umurnya yang habis. Jika dia gagal, kematiannya akan datang lebih cepat. Namun kesuksesan bisa memberinya 10 hingga 20.000 tahun lagi kehidupan. Anak manusia, majulah dan lakukan itu. Jika kamu benar-benar bisa melenyapkan bayangan ini, ras iblis akan berhutang budi padamu. Selama aku hidup, jika kamu menghadapi kesulitan atau masalah, carilah aku di antara ras iblis. Selanjutnya, aku dan seluruh ras iblis akan mendukungmu dengan sekuat tenaga. Shen Jun tidak mengantisipasi ketegasan dari penguasa iblis. Dan jika aku gagal? Shen Jun bertanya dengan nada geli. Apakah Raja Iblis akan langsung membunuhku? Hahaha. Penguasa iblis Shijia tertawa sambil menyapukan tangannya ke udara. Denganmu, aku bisa hidup 50 tahun lagi. Tanpamu, aku hanya bisa bertahan 2 tahun. Yakinlah. Bahkan jika kamu gagal, kamu akan tetap menjadi tamu terhormat ras iblis. Tak seorang pun dari barisan kami akan menyusahkanmu. Ekspresi rasa hormat muncul di mata Shen Jun. Kemurahan hati yang begitu besar, semangat yang begitu mulia. Sesuai dengan bentuknya, penguasa iblis memberikan rasa hormat. Aku akan mulai sekarang. Penatua Jia, saya meminta kerja sama Anda. Kata Shen Jun, menyalurkan energinya sebagai persiapan untuk memurnikan esensi iblis. Yakinlah! Penguasa iblis Shijia menegaskan dengan anggukan tegas. Mereka bertukar pandangan penuh pengertian. Dalam sekejap mata, mereka berlari dari aula besar penguasa iblis dan melayang di atas wilayah inti ras iblis. Sun Wufan dengan cepat mengikutinya. Dengan jentikan tangannya, Shen Jun membuat kuali berwarna merah keemasan yang terbentuk di hadapan mereka. Kuali itu terbalik, merangkum manusia dan iblis di dalamnya. Menyalakan! Shen Jun mengerahkan kekuatannya dan memerintahkan dengan suara rendah. Kekuatan spiritual mengepul saat tulang dewa iblis diaktifkan hingga kapasitas maksimalnya. Di dalam kuali, nyala api hitam yang menakutkan mulai hidup. Tuan penguasa iblis, bekerjalah bersamaku untuk mengusir ki iblis dari tubuhmu. Dipahami? Penguasa iblis Shijia mengambil posisi meditasi dan mulai membantu Shen Jun dengan sekuat tenaga. Gabungan kekuatan spiritual dari ahli kaisar, bersama dengan api iblis Shen Jun, memberikan tekanan ganda yang mulai membujuk bayangan berusia 20.000 tahun itu ke permukaan. Memanfaatkan momen tersebut, Shen Jun memanipulasi api iblis, menelan bayangan dalam sekejap. Saat api iblis menyentuh bayang-bayang, desisan luka bakar bergema. Bayangan itu melolong kesakitan, mengeluarkan jeritan yang tak tertahankan bagi kebanyakan orang. Namun bagi penguasa iblis Shijia, jeritan ini bagaikan musik di telinganya. Hah! Menggembirakan! Ini benar-benar kebahagiaan. Membiarkannya terbakar. Mengurangi sisa-sisa klan iblis menjadi abu.
Bayangan ini telah mengganggunya selama 20.000 tahun. Kebencian penguasa iblis Shijia terhadap mereka semakin mendalam. Akhirnya, ada solusinya. Kegembiraannya tak terukur. Air mata kebahagiaan menggenang di mata penguasa iblis Shijia, sebuah pemandangan yang tidak luput dari perhatian banyak iblis yang hadir. Namun, mereka tidak tahu apa-apa tentang kejadian yang sedang terjadi. Yang mereka lihat hanyalah raja penguasa iblis mereka dengan rela memasuki kuali bersama manusia, dan karena Kaisar Agung Matahari tidak mengajukan keberatan, mereka tahu tempat mereka tidak perlu dipertanyakan. Setelah menahan kobaran api selama 1/4 jam, Shenjun berbicara dengan nada serius. Tuan penguasa iblis, hari ini kamu mungkin harus menanggung beberapa kesulitan. Esensi iblis ini telah berada di dalam dirimu selama puluhan ribu tahun, tertanam dalam di tulang-tulangmu. Bahkan kekuatan ahli tingkat kaisar tidak akan cukup untuk mengusirnya sepenuhnya. Setelah mendengar ini, penguasa iblis Shijia dengan santainya menepis kekhawatiran itu dengan lambaian tangannya. Karena kamu sudah menyebutkannya, aku kira kamu sudah menemukan solusinya, bukan? Apapun metodenya, berapapun biayanya. Lanjutkan saja. Biayanya tidak terlalu mahal. Shenjun berbicara dengan serius. Tetapi saya harus mengintensifkan apinya, bahkan sampai menyalurkan api hitam ini ke tubuh Anda. Saya khawatir, Tetua Jia, bahwa kamu harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Nyeri? Mata penguasa iblis Shijia melotot, diikuti dengan tawa yang hangat. Hahaha! Temanku, jangan bercanda. Mungkinkah rasa sakitnya melebihi 1% dari siksaan yang aku alami selama 20.000 tahun? Tidak perlu berkata-kata lagi, lanjutkan saja. Penguasa iblis Shijia kemudian melepaskan kekuatan spiritual yang mengelilingi tubuhnya. Dengan melakukan hal itu, dia secara efektif menjatuhkan seluruh pertahanannya. Jika Shenjun menginginkannya, dia sekarang bisa mengambil nyawa penguasa ini. Mempercayai tanpa rasa curiga adalah tanda bahwa dia memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi. Shenjun mengangguk dengan serius. Elder Jia, tidak praktis bagiku untuk menerapkan keahlianku dalam bentuk manusia. Tolong, tunjukkan pada kami sifat aslimu. Tunjukkan wujud asliku? Tentu saja. Secercah kenangan muncul di mata penguasa iblis Shijia. Sudah berapa lama sejak dia terakhir kali mengungkapkan wujud aslinya? Begitu lama, dia hampir tidak dapat mengingatnya. Ledakan. Gelombang energi raksasa langsung menyapu wilayah inti klan iblis. Kemudian, kegelapan turun. Ini bukanlah teknik mistik. Itu hanyalah kehadiran fisik yang sangat besar. Bentuk masifnya menutupi matahari, membuat wilayah tersebut menjadi malam. Shenjun terkejut. Sun Wufan juga sama terkejutnya. Anggota klan iblis lainnya sangat terkejut. Mungkinkah ini benar-benar wujud jasmaninya? Itu tidak lain adalah pulau terapung raksasa. Kura-kura dewa belah diri sejati. Jadi ini penampakannya. Tuan, wujud asli penguasa iblis Shijia adalah binatang ilahi kuno, kura-kura ilahi belah diri sejati. Garis keturunannya berasal dari zaman kuno, dan ia dilahirkan sebagai pemimpin semua iblis. Setelah tinggal di negara bagian tengah selama ratusan tahun, ini adalah pandangan pertamaku tentang wujud asli penguasa iblis Shijia. Bukan hanya dalam beberapa ratus tahun terakhir ini aku berani bertaruh tak seorang pun pernah melihat wajah asli kura-kura dewa belah diri sejati selama hampir 10.000 tahun. Di tanah, Sun Wufan dipenuhi dengan kegembiraan. Ekornya bergerak ke sana kemari. Namun Shenjun tidak bisa menahan senyum masam. Ukuran ini memang cukup besar. Tapi itu juga merupakan sebuah keuntungan. Semakin besar makhluknya, semakin mudah tugasku. Namun, untuk sepenuhnya membersihkan esensi iblis ini, pertama-tama aku harus memurnikan tulang dewa iblis sepenuhnya. Monyet kecil! Saya akan mengambil tindakan. Ingat, kita tidak boleh mendapatkan gangguan apapun. Shenjun memanggil orang-orang di bawah. Ya.
Sun Wufan menjawab sambil memberi hormat dengan kepalan tangan. Shen Jun mengangguk, lalu melompat ke punggung kura-kura penguasa iblis Shijia. Menyalakan! Dengan teriakan yang menggelegar, api hitam melonjak, dengan cepat menelan seluruh punggung kura-kura. Secara bersamaan, penguasa iblis Shijia mulai mengerahkan kekuatannya secara bersamaan, mendorong bayangan gelap yang luas. Dan Shen Jun berusaha keras untuk menyerap semua zat iblis itu. Dia bertekad untuk memanfaatkan energi iblis yang kuat ini untuk menyempurnakan tulang dewa iblis. Bab 116, Kaisar Iblis Pertama Rubah Iblis Berekor 9. Saat berada di tanah suci salju, Shen Jun hampir menyelesaikan penyempurnaan tulang dewa iblis. Hanya sedikit perbaikan yang tersisa, yang hanya membutuhkan waktu sebentar. Keadaan saat ini menghadirkan peluang tak terduga bagi Shen Jun. Entitas gelap, atau energi iblis ini, telah menjadi parasit di tubuh penguasa iblis Shijia selama 20.000 tahun. Selama waktu itu, mereka terus-menerus menyerap kekuatan sang penguasa iblis dan bahkan kekuatan hidup seorang ahli kaisar. Penguasa iblis sudah kehabisan tenaga. Namun, mereka telah tumbuh montok dan kuat. Kemungkinan besar bahkan ahli klan iblis yang telah menanamkan sifat jahat pada penguasa iblis Shijia tidak mengantisipasi pertumbuhan pesat mereka. Tapi seperti sudah ditakdirkan, Shen Jun menemukan kekuatan jahat ini. Dengan tulang dewa iblis di dalam dirinya, bahkan jika sifat jahat ini tumbuh selama 100.000 tahun lagi, itu hanya akan berfungsi sebagai makanan baginya. Shen Jun sangat ingin membentengi dirinya dengan makanan ini. Api iblis hitam melonjak dalam pertumbuhan, menyelimuti kura-kura ilahi bela diri sejati yang sangat besar hanya dalam beberapa saat. Dari luar, tidak ada jejak kura-kura ilahi yang terlihat. Terbungkus dalam api hitam, penguasa iblis Shijia mengalami penderitaan yang luar biasa. Rasa sakit yang hebat menyapu dirinya seperti gelombang pasang, menyebabkan kekacauan di dalam dirinya. Dia tidak mengantisipasi kekuatan hebat dari api hitam Shen Jun. Rasa sakit fisik dapat ditanggung. Namun nyala api ini membakar jiwanya. Bahkan seorang ahli kaisar akan berjuang untuk menahan siksaan jiwa mereka yang dihanguskan oleh api. Penguasa iblis Shijia mengatupkan giginya, menolak menjerit kesakitan. Untungnya, hasilnya signifikan. Api hitam membersihkan sejumlah besar bayangan iblis dari tubuhnya, menjadikannya hanya gumpalan asap. Itu sepadan. Pemandangan itu saja sudah membuat rasa sakit yang luar biasa menjadi pengorbanan yang layak. Secara bertahap, penguasa iblis Shijia memasuki kondisi yang mirip dengan hibernasi. Dia melepaskan kendali atas tubuh dan jiwanya sepenuhnya. Indranya benar-benar mati. Dalam keadaan ini, dia tidak menyadari rasa sakit dan bahkan perjalanan waktu. Tidak menyadari kejadian yang terjadi di sekitarnya atau orang-orang yang ditemuinya, penguasa iblis Shijia tetap tidak menyadari itu semua. Dia hanya akan terbangun jika dia merasakan bahaya fatal yang akan segera terjadi atau dalam keadaan yang sangat jarang terjadi. Situasi ini sangat menguntungkan Shen Jun. Awalnya, dia harus memperhatikan perasaan orang yang lebih tua, menanganinya dengan sangat hati-hati. Namun sekarang, dia bebas bertindak tanpa hambatan. Shen Jun mempercepat langkahnya, dan efisiensinya dalam proses pemurnian meningkat lebih dari 2 kali lipat. Di bawah, para penonton ternganga kagum melihat pemandangan yang luar biasa. Sun Wufan termasuk di antara mereka, yang sama terkesannya. Gurunya benar-benar luar biasa, biasanya sederhana, tetapi ketika dia mengambil tindakan, itu dengan keagungan yang mengguncang langit. Sun Wufan tahu dia juga harus fokus pada tanggung jawabnya. Mencengkram senjata raja dengan erat, rasa ilahi Sun Wufan menyapu area tersebut. Dia dengan cepat mendeteksi kehadiran yang kuat dan familiar. Kemudian, teriakan marah terdengar di udara. Monyet bodoh! Apa yang kamu lakukan pada Raja Penguasa Iblis? Tatapan Sun Wufan mengeras. Tanpa ragu sedikit pun, dia melepaskan Pegasus Ryuseiken yang diperkuat 10 kali lipat.
Tongkat besinya bersiul tajam saat benda itu membelah udara dan menyerang dengan pukulan keras, menghentikan sosok besar itu di jalurnya. New Nose, aku memperingatkanmu. Kita berada pada titik kritis dalam menyelamatkan Pak Tua Jia. Aku tidak punya waktu untuk kelakuanmu. Dia berteriak. Jika kamu ingin berkelahi, tunggu sampai ini selesai, dan aku akan memberikan semua yang bisa kamu tangani. Sosok itu tak lain adalah Kaisar Sapi Barbar yang baru-baru ini dihukum oleh Sun Wufan. Sesuai dengan reputasinya sebagai Kaisar Iblis yang terkenal karena pertahanannya, dia telah pulih secara signifikan hanya dalam beberapa jam. Sun Wufan telah menahan diri, namun meski begitu, kekuatan regeneratif Kaisar sangat mengesankan. Cukup dengan omong kosongmu. Apa menurutmu aku buta? Kekuatan hidup Tuan Penguasa Iblis berkelap-kelip seperti lilin yang tertiup angin, dan kamu berani mengklaim bahwa kamu membantu? Dia meraung. Dan apa ini? Masih ada bau manusia di sini. Monyet, apa yang sedang kamu lakukan? Kaisar Sapi Barbar mendengus dengan nada menghina, suaranya penuh dengan tuduhan. Sun Wufan mendapati dirinya kehilangan kata-kata untuk sesaat. Dia unggul dalam pertempuran, tetapi kemampuan verbalnya kurang. Terlebih lagi, dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan Shen Jun. Manusia itu adalah guruku. Ketahuilah bahwa kita di sini untuk menyelamatkan Pak Tua Jia. Jangan memikirkan hal lain. Hah! Kemarahan Kaisar Sapi Barbar langsung berkobar. Omong kosong! Manusia yang menyelamatkan Raja Penguasa Iblis. Lebih baik bilang kalau babi bisa memanjat pohon. Monyet, ini peringatan terakhirmu. Jika kamu terus melakukan omong kosong ini, aku akan benar-benar menghadapimu. Dengan itu, Kaisar Sapi Barbar berubah menjadi wujud aslinya yang besar. Kuku depannya menggores tanah dengan tidak sabar. Dia tampak siap untuk menyerang. Sun Wufan sangat marah. Benar-benar banteng yang keras kepala dan bodoh. Jika aku tahu kamu akan datang untuk menimbulkan masalah, aku akan memukulmu lebih keras lebih awal, membuatmu tertidur selama setahun. Ketegangan di udara menebal. Saat mereka hendak bentrok, dua kehadiran yang lebih hebat telah tiba. Saat menyaksikan adegan di atas, mereka berdua merengut. Semua iblis yang hadir langsung berlutut. Keempat Kaisar Iblis Agung semuanya telah tiba di sini. Para pendatang baru adalah sosok yang mengesankan. Salah satunya adalah seorang pria parubaya bermartabat dengan pupil vertikal emas yang tajam. Yang lainnya, seorang wanita muda menggairahkan yang memancarkan daya tarik di setiap pandangan dan senyumannya. Yang pertama adalah Kaisar Burung Emas, Kun Zijin. Yang terakhir, rubah iblis ekor 9, Sumail. Sun Wufan, aku meminta penjelasan. Kata Kaisar Burung Emas Kun Zijin, matanya menyipit dengan tajam. Dia juga telah mendeteksi gangguan tersebut dan bergegas ke sini. Aku sudah memanggil guruku, yang sedang melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan Pak Tua Jia. Aku akan mengatakan ini hanya sekali. Percayalah jika kamu mau, atau mari kita selesaikan dengan pertarungan. Selama aku berdiri, tidak ada yang akan mengganggu apa yang sedang dilakukan guruku. Kemarahan Sun Wufan sangat melegenda. Pertama, ada Niu Jinglong. Sekarang Kun Zijin telah tiba. Apa? Apakah mereka benar-benar mengira aku, Sun Wufan, penurut? Sepertinya ada yang berani datang dan berkelahi. Bagaimanapun juga, dengan Pegasus Ryuseiken yang aku miliki, aku tidak akan dirugikan dalam pertarungan 1 lawan 1. Jika mereka memutuskan untuk mengeroyokku, aku hanya harus berusaha sekuat tenaga, melepaskan kekuatan 50 kali lipat, dan melawan mereka sampai akhir. Lagi pula, aku sama sekali tidak bisa membiarkan mereka mengganggu upaya penyelamatan nyawa guruku. Saya pikir Anda telah mengkhianati klan iblis. Atau kamu sungguh sangat bodoh? Kun Zijin berteriak dengan marah dan menyerang tanpa berkata apa-apa lagi. Hari ini, aku akan menghancurkan tengkorak burungmu. Sun Wufan tidak gentar.
Dia mengaktifkan Pegasus Ryuseken, mengangkat tongkat kekaisaran di tangannya, dan mengayunkannya ke bawah dengan kekuatan. Saat keduanya hendak bertabrakan, sosok lain tiba-tiba memasuki medan pertempuran. Seberkas cahaya ungu merah jatuh dari langit. Detik berikutnya, Sun Wufan dan Kun Zijin tidak bisa bergerak karena cahaya ungu merah. Di negara bagian pusat, terdapat perbedaan pendapat mengenai kekuatan tempur dari 4 kaisar iblis yang agung. Beberapa berpendapat bahwa Niu Jinglong pantas mendapat tempat ketiga. Yang lain percaya bahwa Sun Wufan lebih unggul dibandingkan Kun Zijin. Namun ada kesepakatan bulat mengenai siapa yang pertama. Di antara 4 kaisar iblis yang agung, yang paling tangguh tidak diragukan lagi adalah rubah iblis ekor 9, Sumeyer. Bab 117, angkat aku menjadi kakekmu. Sebelum perang dahsyat yang terjadi puluhan ribu tahun lalu, Shijia bukanlah satu-satunya penguasa iblis di antara ras iblis. Juga tidak hanya ada 4 kaisar iblis. Namun, dampak dari konflik brutal itu hanya menyisakan penguasa iblis Shijia yang terluka parah dan tidak dapat disembuhkan lagi. Semua kaisar iblis lain telah binasa. 4 kaisar iblis saat ini muncul setelah pemulihan bertahun-tahun dan terobosan bertahap. Sumayo adalah orang pertama yang naik pangkat menjadi kaisar iblis. Wujud aslinya adalah rubah iblis ekor 9 yang legendaris, yang mampu menelan langit dan bulan. Setan dikenal karena kejujurannya dan emosinya yang mudah berubah. Gesekan di antara 4 kaisar iblis adalah kejadian yang terus-menerus. Berbeda dengan manusia, yang pada umumnya menghindari konflik dan mengutamakan keharmonisan, setan akan melakukan perlawanan jika ada provokasi sekecil apapun dan menganut budaya agresi langsung. Akibatnya, keempat kaisar iblis agung sering terlibat dalam pertempuran sengit. Sun Wufan dan penguasa besar sapi barbar telah bentrok lebih dari belasan kali. Hingga kemunculan Shen Jun, pertarungan mereka belum memiliki pemenang yang jelas. Kun Zijin pernah menghadapi Sun Wufan dalam pertarungan, sehingga Sun Wufan kalah. Sebelum Sun Wufan mengklaim gelar penguasa, Kun Zijin dan Niu Jinglong telah menantang Sumaya berkali-kali, hanya untuk dikalahkan dengan telak di setiap upaya mereka. Sejak naik ke tampuk kekuasaan, Sumaya tetap tak terkalahkan, memperkuat statusnya sebagai kaisar iblis yang unggul. Di luar aula penguasa iblis, Kun Zijin, yang dilumpuhkan oleh Sumaya, bahkan tidak berusaha melawan. Dia terlalu akrab dengan kemampuan ilahi ungu merahnya, telah menerimanya berkali-kali dalam pertemuan mereka sebelumnya, tidak pernah sekalipun berhasil membebaskan diri dengan cepat. Bagi Sun Wufan, yang kekuatannya tidak sebanding dengan Kun Zijin, tantangannya bahkan lebih besar. Sumaya, aku biasanya membiarkannya begitu saja saat kamu memihak monyet ini, kata Kun Zijin, suaranya dipenuhi rasa frustrasi. Tetapi apakah kamu tidak melihat apa yang terjadi sekarang? Tuan penguasa iblis telah ditipu oleh manusia itu. Jika kita tidak bertindak, ras iblis mungkin akan kehilangan satu-satunya penguasa iblisnya. Raungannya bergema dengan urgensi, mencerminkan sentimen yang dimiliki oleh banyak orang di ras iblis yang memandang manusia hanyalah makhluk yang licik dan jahat. Kun Zijin, tenangkan dirimu. Sumaya membalas, aku bisa merasakan bahwa manusia itu tidak memiliki niat buruk, tidak ada keinginan untuk menyakiti. Aku tidak yakin apa sudut pandangnya, tapi dia adalah gurunya Sun Wufan. Jika Sun Wufan yakin gurunya sedang mencoba menyelamatkan penguasa iblis, bukankah kita harus memberinya keuntungan, bukan keraguan? Dengan keempat kaisar iblis yang hadir, apa menurutmu kita tidak bisa menangani satu manusia jika keadaan menjadi kacau? Kun Zijin kehilangan kata-kata. Ramalan dan penginderaan bahaya adalah bawaan dari klan rubah ekor 9, dan kemampuan Sumei dalam hal ini tidak dapat disangkal. Namun, gawatnya situasi ini sangat membebaninya. Taruhannya adalah hidup dan mati tuan penguasa. Jika hal terburuk terjadi, mereka, para kaisar iblis yang berdiri di sana, akan menjadi pengkhianat terbesar ras iblis. Sumaya,
Pikirkanlah, mengapa umat manusia yang penipu mau bersusah payah menyelamatkan raja penguasa iblis? Ini tidak masuk akal. Niu Jinglong menyela dengan cemas, tidak bisa tinggal diam. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, semburan energi ungu merah melanda, membekukannya di tempatnya. Sekarang tidak bisa bergerak dan bisu, Niu Jinglong marah besar. Sejak kapan kamu berhak mempertanyakan keputusanku? Sumaya memberinya tatapan tajam yang membuatnya marah, tidak berdaya untuk bertindak. Namun, dia tidak menyadari bahwa kemarahan orang lain semakin membara. Tidak lama setelah Sumaya menegurnya, dia menoleh ke arah Sun Wufan dengan senyuman yang hangat dan mengundang. Monyet kecil, aku percaya padamu. Tapi mengingat keadaannya, aku khawatir kami harus menahanmu lebih lama lagi. Kaisar Iblis wanita gunung es yang tadinya mengintimidasi langsung berubah menjadi rubah kecil yang menggemaskan. Kun Zijin, Niu Jinglong, perempuan akan menjadi perempuan. Perubahan suasana hati mereka lebih cepat daripada membalik-balik buku. Sun Wufan mendengus frustrasi, memilih untuk tidak terlibat. Dia menyadari bahwa Sumaya berusaha membantunya. Namun, dia tidak bisa menghilangkan sedikit pun rasa kesalnya. Gagasan bahwa dia, seorang pria, membutuhkan seorang wanita untuk menyelamatkannya sungguh tidak masuk akal. Sementara itu, proses penyempurnaan Shenjun mengalami kemajuan yang stabil di udara. Api hitam yang menyelimuti penguasa iblis Shijia semakin ganas dari menit ke menit. Para kaisar iblis di bawah menyaksikan dengan fokus yang tak tergoyahkan, tidak berani lengah. Hanya ketika mereka melihat bahwa tuan penguasa tetap tegar seperti gunung barulah mereka menghela nafas lega. Sumaya menahan diri untuk tidak menghapus batasan pada Kun Zijin dan Sun Wufan. Dia sangat menyadari temperamen mereka. Dia takut jika dia melepaskan mereka, mereka mungkin akan bertengkar hanya karena perbedaan pendapat, sehingga menimbulkan komplikasi yang tidak perlu. Karena ancaman langsung terhadap tuannya telah ditiadakan, Sun Wufan mengalihkan perhatiannya ke segel yang mengikatnya. Karena tidak ada hal lain yang menyita waktunya, dia memutuskan untuk mencoba membuka segelnya. Tanpa ragu, Sun Wufan menyalurkan kekuatan spiritualnya dan memulai usahanya. Sumaya dengan cepat mendeteksi tindakannya tetapi memilih untuk tidak melakukan intervensi. Kun Zijin menyaksikan dengan tatapan acuh tak acuh. Sudah jelas bahwa Sumaya lebih menyukai monyet itu. Tapi dia tahu lebih baik untuk tidak melangkahi. Sebagai yang terdepan di antara 4 kaisar iblis, bertindak hanya berdasarkan dorongan hati hanya akan menimbulkan kekacauan. Kun Zijin mengamati upaya Sun Wufan yang gigih, namun gagal dan tidak bisa menahan tawa mengejek. Monyet, sebaiknya kamu menyerah sekarang. Segel itu adalah kekuatan unik dari klan rubah ekor 9. Kau baru berada di periode awal kaisar berdaulat, bahkan Niu Jinglong pun tidak bisa menghancurkannya dengan cepat. Niu Jinglong tidak membalas. Kekuatan segel itu melampaui kemampuannya. Namun Sun Wufan menangkap sindiran dalam ejekan Kun Zijin. Sun Wufan, kamu tidak bisa melakukannya, begitu pula Niu Jinglong. Tapi aku, Kun Zijin, bisa. Saya hanya memberi Sumaya kesopanan untuk tidak berusaha membebaskan diri. Dan memang demikianlah kenyataannya. Perbedaan kekuatan antara Kun Zijin dan Sumaya tidaklah signifikan. Dengan sedikit usaha, dia pasti bisa melepaskan diri dari kendala tersebut. Jangan terlalu terburu-buru, Kun Zijin. Balas Sun Wufan tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Jika kamu begitu percaya diri, bagaimana kalau kita bertaruh? 60 napas. Jika aku bisa melanggar batasan ini dalam 60 napas, mulai sekarang, kamu harus memanggilku sebagai kakek Sun. Wajah Sun Wufan terukir senyuman mengejek, sengaja memprovokasi Kun Zijin. Hai MPH, siapa yang akan jatuh ke dalam perangkap sederhana seperti itu? Jika saya setuju, maka Sumaya akan membantu Anda secara rahasia. Apa aku terlihat bodoh di matamu? Kun Zijin menghindari tindakan gegabah, menolak mentah-mentah. Jika kamu ingin menjadi pengecut,
Diamlah di depan kakek Sun mulai sekarang. Sumaya membantu secara rahasia? Aku, Sun Wufan, aku bukan bajingan seperti itu. 60 napas, hanya mengandalkan kekuatanku sendiri. Jika aku gagal, aku tidak hanya akan memanggilmu kakek saat kita bertemu, tapi aku juga akan berlutut dan menundukkan kepalaku sebagai tanda hormat. Kun Si Jin, apakah kamu berani? Si monyet bertanya untuk memastikan. Kata-kata ini menyebabkan para elit iblis di sekitarnya terkesiap kaget. Taruhannya tinggi. Hanya penguasa besar sapi barbar yang sepertinya menangkap sesuatu, dan dengan putus asa memberi isyarat kepada Kun Si Jin dengan matanya. Tapi dia juga tidak bisa bergerak karena sihir Sumaya dan tidak bisa mengeluarkan suara. Dan Kun Si Jin, dengan emosinya yang memuncak, tentu saja melewatkan sinyal mendesak. Setelah terkena sihir pengikat Sumei beberapa kali, Kun Si Jin sangat menyadari kekuatannya yang luar biasa. Bagaimana mungkin monyet kaisar berdaulat periode awal bisa membebaskan diri? Bagus! Kun Si Jin berkata dengan bangga. Selama Sumaya tidak membantumu, aku akan menerimamu dalam taruhan itu. Saat Sun Wufan menyaksikan mangsanya jatuh ke dalam perangkap, kilatan kemenangan muncul di matanya. Kun Si Jin, oh Kun Si Jin, kamu akan mendapatkan kakek lagi. Bab 118, Penyelamat Klan Iblis. Di antara banyak murid Shen Jun, Sun Wufan tidak diragukan lagi adalah yang paling sombong dan angkuh. Di dunia ini, hanya sedikit yang bisa mendapatkan rasa hormatnya. Shen Jun adalah salah satunya. Kakak perempuan tertua adalah yang lainnya. Bahkan penguasa iblis Shi Jia hanya menghitung setengahnya. Sun Wufan pernah dikalahkan oleh Kun Si Jin. Dia menerima kekalahannya tanpa protes, namun dia bertekad untuk merebut kembali kemenangannya. Dia ingin memenangkan kembali kehormatannya melalui kekuatannya sendiri dan dengan cara yang adil dan jujur. Dan sekarang, lawannya telah menyetujui taruhan tersebut. Peluangnya ada di sini, sekarang juga. Kekuatan pengurungan Sumei sangat hebat, namun Sun Wufan memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan pada kemampuannya sendiri. Sebelumnya, hasilnya mungkin tidak pasti. Tapi sekarang, berbekal Pegasus Ryuseiken yang diajarkan oleh gurunya, Sun Wufan tampil penuh percaya diri. Sumaya bermaksud mencegah benturan ego antara kedua pria itu, namun mereka menerima tantangan itu terlalu cepat. Ras iblis sangat menjunjung tinggi janji. Begitu sebuah janji dibuat, janji itu harus ditepati bagaimanapun caranya. Terlebih lagi, ini adalah pertaruhan antara dua kaisar iblis lainnya. Sumaya mendapati dirinya tidak mampu melakukan intervensi, baik secara moral maupun logis. Pegasus Ryuseiken, perkuat 10 kali lipat. Sun Wufan diam-diam memerintahkan dalam hatinya. Energi biru pucat meledak, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Ledakan energinya begitu kuat sehingga memaksa beberapa binatang iblis setengah kaisar untuk menyipitkan mata melawan angin kencang. Namun pesonanya tetap teguh seperti biasanya. Baik Kun Si Jin dan Sumaya merasa merinding saat melihatnya. Energi biru ini jelas bukan kekuatan spiritual Sun Wufan sendiri. Dan peningkatan auranya yang cepat, mungkinkah itu seni rahasia? Mereka berdua sampai pada kesimpulan yang sama dalam sekejap. Namun Kun Si Jin tidak terpengaruh. Bahkan dengan penggunaan seni rahasia, itu hanya akan meningkatkan budidaya seseorang dari periode awal kaisar berdaulat ke periode tengah. Niu Jinglong, yang berada di periode pertengahan kaisar berdaulat, merasa bingung dengan pengurungan ini. Belum lagi Kun Si Jin sendiri, yang, bahkan sebagai kaisar berdaulat periode akhir, harus mengerahkan upaya besar untuk memecahkan segel mistis ini. Dan Sun Wufan, meskipun kekuatannya meningkat 10 kali lipat, menyadari bahwa dia masih tidak dapat mengganggu segel ungu merah itu. Brengsek! Andai saja aku tahu, aku tidak akan melakukan 60 tarikan napas. Terus dorong. 15 kali kekuatan. Segel itu tetap tidak tergoyahkan. Lalu kita lanjutkan. 20 kali kekuatan. 25 kali kekuatan.
Aura Sun Wufan melejit bagaikan didorong oleh roket. Sekarang, tidak hanya setan-setan kecil yang menyaksikannya saja yang terkejut. Bahkan Kaisar Iblis pun bingung. Aura yang dipancarkan Sun Wufan sekarang bahkan melampaui Kun Zijin, Kaisar Iblis berdaulat periode akhir. Sun Wufan, berhenti sekarang. Jika kamu terus begini, tubuhmu tidak akan mampu menerimanya. Suara Sumei penuh dengan kekhawatiran. Seni rahasia yang meningkatkan kekuatan secara instan akan selalu menimbulkan dampak yang signifikan pada tubuh. Semakin besar peningkatan kekuatan, semakin parah efek sampingnya. Inilah yang dikhawatirkan Sumei. Pada level ini, tidak mengherankan jika Sun Wufan bisa langsung mati di tempat. Dalam keadaan mendesaknya, Sumaya mengabaikan segala hal lainnya dan hendak menarik kembali pengekangan ilahi. Tapi Sun Wufan bahkan lebih tegas lagi. Pegasus Ryuseiken. Kekuatan 30 kali lipat. Ledakan. Kekuatan spiritual yang sangat besar melonjak ke langit. Saat Sun Wufan memperoleh kekuatan yang luar biasa, dia juga menanggung rasa sakit yang luar biasa. Seluruh tubuhnya berderak dan pecah. Itu adalah suara tulangnya yang patah karena tekanan yang sangat besar. Harga yang sangat mahal, semuanya hanya untuk momen kebanggaan. Apakah itu layak? Sangat. Tanyakan padanya 1000, 10.000 kali, dan jawaban Sun Wufan akan sama. Bentrokan ego? Mungkin sampai batas tertentu. Tapi yang sebenarnya dicari Sun Wufan adalah jalannya sendiri. Jalan yang dia kembangkan. Vajradau Agung adalah jalan menuju penguasa. Seorang penguasa terus maju, tak terhentikan. Terlepas dari kesulitan atau bahaya apapun, hal itu harus dihadapi secara langsung. Sekalipun itu harus membayar harga yang mahal. Meski tidak ada imbalannya. Serang ke depan. Bagi seorang penguasa sejati, kemenangan adalah hadiah terbesar yang pernah ada. Sama seperti ketika Sun Wufan, setelah menjadi kaisar, menyerbu ke tanah suci dunia bawah yang misterius sendirian. Apakah itu untuk membalas dendam? Atau untuk merebut tongkat besi kelas berdaulat itu? Tidak demikian halnya. Sun Wufan berjuang semata-mata demi kemenangan. Dia berjuang untuk meraih kemenangan. Dia tidak akan menghindar dari kematian. Raungan menggelegar bergema. Sesaat sebelum Sumei hendak menarik mantra pengikatnya, Sun Wufan telah berhasil menghancurkan energi ungu merah menjadi awan debu yang berkilauan. Terbebas dari kekuatan yang mengikat, kehadiran sombong yang mencemooh dunia meletus, menyapu seluruh negeri. Ledakan. Seluruh aula tertinggi iblis berguncang. Tanah diledakkan hingga terbuka, meninggalkan jurang menganga tanpa dasar yang terlihat. Di dekat lubang tersebut, struktur ruang telah retak, melepaskan kekuatan ruang yang kacau. Dan di sana berdiri Sun Wufan. Mengenakan baju besi emas yang megah, dia memegang tongkat besi tingkat kaisar. Dia berdiri dengan bangga di udara. Bagaikan dewa yang turun ke bumi, kehadirannya tak tertandingi dan kekuatannya tak tertandingi. Keheningan menyelimuti tempat kejadian. Semua orang memandang dengan takjub. Kun Zijin sangat ketakutan hingga kulit kepalanya kesemutan. Mengerikan sekali. Pukulan terakhir Sun Wufan hampir mencapai kekuatan serangan kaisar berdaulat nan agung. Bahkan jika Kun Zijin mengerahkan seluruh kemampuannya, kemungkinan besar dia akan menderita luka parah. Seni rahasia macam apa ini? Tapi yang paling mencengangkan, menggunakan seni rahasia yang begitu kuat biasanya memerlukan dampak yang sangat besar. Namun, Sun Wufan, meskipun tulang dan meridiannya nampak rusak, esensi dan vitalitasnya meningkat bukannya berkurang. Ini tidak masuk akal. Yang lain akan mengalami kerusakan meridian atau potensi yang terkuras setelah menggunakan seni rahasia. Beberapa bahkan mengeluarkan darah dari setiap lubang dan mati di tempat. Namun dia tampaknya tumbuh lebih kuat setiap kali digunakan. Aku tidak peduli berapa lama kamu melakukannya, tapi kamu akan menghancurkan istana penguasa iblis jika terus begini. Suara omelan datang dari atas.
Sumaya dengan cepat mengakhiri kemampuan pengikatan ilahi miliknya, setengah berlutut di tanah, dan berkata dengan hormat, "Saya menyambut Anda, Tuan Penguasa Iblis." Sisanya mengikuti, berlutut dan memberi penghormatan. "Salam, Tuan Penguasa Iblis." "Tuan Penguasa Iblis, apakah kamu tidak terluka? Kami merasa ada yang tidak beres dan datang secepat yang kami bisa. Apakah manusia itu menyakitimu?" Semua yang hadir memberi penghormatan kepada penguasa iblis Shijia. Hanya Sun Wufan yang tidak bergerak. Itu bukan karena alasan tertentu. Serangan baliknya terlalu keras. Dia ingin bergerak tetapi mendapati dirinya tidak mampu melakukannya. Meskipun rasa sakit yang luar biasa menyiksa tubuhnya, semangat Sun Wufan tetap tinggi. Dia telah berusaha sekuat tenaga kali ini dan merasa bahwa dia telah mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang Vajradau Agung. Tidak akan lama sebelum tingkat kultivasinya naik 1 tingkat lagi. "Jangan khawatir, aku merasa baik-baik saja. Sudah 20.000 tahun berlalu, dan ini pertama kalinya aku merasa lega." Penguasa iblis Shijia tertawa terbahak-bahak. Ketiga kaisar iblis saling bertukar pandang, mata mereka dipenuhi kebahagiaan. Mereka juga bisa merasakannya. Pada saat ini, vitalitas penguasa iblis Shijia berada pada puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tampaknya manusia itu memang memberikan bantuan yang sangat besar. "Cukup dengan keributannya, mundurlah dan lindungi aku dengan baik. Kami akan mengindahkan keputusan suci penguasa iblis." Ketiga kaisar iblis setuju dan segera berpencar ke 3 arah. Bersama dengan Sun Wufan, mereka meliputi 4 titik mata angin timur, barat, selatan, dan utara yang mengelilingi penguasa iblis Shijia di tengahnya. Sebenarnya, serangan terakhir Sun Wufan-lah yang membangkitkan penguasa iblis Shijia. Dia awalnya mencurigai adanya serangan terhadap ras iblis. Dia tidak menyangka bahwa anak-anak muda inilah yang akan bentrok. Bahkan sebagai kaisar iblis, bagaimana mereka masih bisa bertindak tidak bertanggung jawab? Sambil menghela nafas, penguasa iblis Shijia mengalihkan pandangannya ke Senjun, yang masih memurnikan esensi iblis di udara. Hatinya adalah angin puyuh emosi. Kehadiran gelap ini melekat padanya seperti hama yang terus-menerus menyiksanya selama lebih dari 20.000 tahun. Sekarang, sepertiganya telah dikalahkan oleh manusia ini. Mungkinkah dia orang yang membantu saya memberantasnya sepenuhnya? Manusia ini, dia akan menjadi penyelamatku. Memang benar, penyelamat seluruh ras iblis. Bab 119